lagi nih guys, kangen gak sih? Kangen banget. Lama banget gak ketemu. Iya, nggak berasa ya kita udah masuk di tahun 2021. Dan buat aku, tahun 2020 ini bener-bener surprise banget. Kayak banyak banget kejadian yang terjadi di luar rencana kita. Dan sepinter-pinternya kita nih manusia membuat rencana, kayak tetap aja yang terjadi tuh rencana Tuhan dalam waktunya Tuhan juga yang terbaik buat kita. Bener banget sih, aku juga bersyukur banget ya. Walaupun pergerakan kita tuh terbatas karena social distancing dan self quarantine juga, tapi Tuhan tuh tetap menunjukkan kalau dia tuh tetap baik sama kita. Nah kalau hari ini kita bisa kumpul di taman kayak gini, itu juga semua pasti karena anugerah Tuhan. Tapi jangan lupa harus sesuai dengan protokol kesehatan. Setuju banget. By the way, ternyata ya selama pandemi itu aku jadi tahu loh, aku punya superpower menghilang. Hah? Menghilang? Keren banget kan? Jadi aku bisa menghilangkan semua bahan makanan di kulkas. Makanan itu aku sulap jadi makanan yang enak. Keren kan? Iya, percaya. Makanya ntar malam kamu masakin dong buat kita semua. Gampang. By the way, kan udah awal tahun nih. Aku pengen tahu deh, kira-kira apa sih yang jadi keinginan kalian di awal tahun ini? Aku pengen punya mesin waktu. Mesin waktu? Iya, Buat biar apa? bisa keliling dunia. Kan kalau nggak bisa kan karena COVID. Kalau aku punya mesin waktu, aku pengen balik lagi ke masa kuliah. Karena aku tuh kayaknya minder gitu loh, teman-teman aku udah pekerjaan, lulusan bagus. Terus sepupuku juga udah mau rintis kerjaan nih, mau rintis usaha, mau launching. Tapi aku belum dapet pekerjaan nih. Kayaknya pengen balik lagi deh, kayaknya ngapa ya, kok hidup gini-gini amat ya? Jangan-jangan kamu lagi ngalamin yang namanya self-esteem crisis ya? Apa tuh? Jangan ketinggian dong bahasanya. Nah gini, self-esteem itu berbicara tentang bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri. Nah self-esteem yang baik itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah kemampuan kita untuk menghargai keberadaan diri kita sendiri dan orang lain. Dan yang kedua adalah kemampuan kita untuk menerima kenyataan, tantangan, dan juga kritik yang ditujukan untuk diri kita. Nah, kalau dua faktor tadi nggak terpenuhi dengan baik, maka akan berpengaruh kepada self-esteem yang rendah. Kalau misalnya ciri-ciri orang yang punya low self-esteem itu misalnya mereka yang takut sama realitas, mereka yang takut gagal, dan mereka takut banget nggak diterima sama orang lain. Sampai-sampai mereka mau menghalalkan segala cara untuk diterima sama orang lain. Nah, tindakan-tindakan ini nih yang bahaya, karena ini mereka bisa jadi stres, dan mereka jadi kehilangan jati diri mereka sendiri, karena mereka selalu menutupi dan menyimpan luka itu sendiri. Ngomong-ngomong, aku pun pernah mengalami masa low self-esteem. Jadi waktu aku remaja, aku merasa aku tuh nggak cantik. Rambut aku pendek kayak anak cowok, hobinya main kelereng. Nggak kayak tetangga aku yang demennya nyanyi, nari. Terus aku demen banget main sepedaan siang-siang kan, jadi kulit aku tuh hitam. Terus aku diejekin sama teman-teman aku, katanya aku itu jelek nggak kayak cewek. Iya, sempat sedih sih waktu itu, merasa diri ini kurang berharga. Tuh guys, makanya tuh hati-hati kita ya sama mulut kita sendiri. Jangan sampai saat kita tuh niatnya bercanda, tapi malah menyakiti orang lain. Nanti jadi toxic people. Toxic? Bahasa apa tadi? Toxic people. Nah, jadi yang dimaksud dengan toxic people itu adalah ciri-ciri orang yang kayak dia tuh nggak mau mengakui kesalahannya sendiri, suka menyalahkan orang lain, dan suka ingin menang sendiri, dan suka merendahkan orang lain. Nah, mereka itu seperti cerita kamu tadi, mereka tuh sebenarnya lagi mengalami self-esteem yang rendah. Jadi mereka tuh sebenarnya juga kayak kurang ngerasa, kayak mereka tuh juga ngerasa mereka tuh kurang mampu, terus kurang berharga. Makanya mereka tuh mengisi kekurangan itu dengan rasa mampu dan rasa berharga yang semu, dengan cara yang merendahkan orang lain, supaya dirinya tuh terlihat lebih tinggi. Nah, kalau zaman now tuh kayak bermulut besar gitu loh. Bener banget, toxic people itu nggak bisa menghargai orang lain. Untungnya orang tua aku selalu ngajarin kalau Tuhan ciptain kita itu berharga dan unik di matanya. Orang tuaku juga bilang kalau kita nggak bisa mengontrol perkataan orang lain terhadap kita. Yang bisa kita kontrol itu cuma reaksi kita. Jadi semenjak kejadian itu, setiap aku mau pergi aku pakai sunblock. Terus aku belajar mengenal diri aku sendiri, apa yang menjadi kelemahan, kelebihan, bakat, dan minat aku.
Terus aku belajar juga untuk berdamai dengan diri aku sendiri dan tidak membiarkan pendapat negatif itu membuat rasa sayang pada diriku berkurang. Beruntung banget sih kamu punya keluarga yang suportif gitu. Aku jadi inget, aku punya temen nih, zaman sekolah, keluarga itu otoriter banget. Jadi dari kecil aja mesti prestasi, mesti ranking terus. Sampai kuliah pun dipaksa untuk ngikutin kemauan orang tuanya. Dia pengennya seni rupa, tapi suruh masuk bisnis. Padahal anaknya berbakat banget. Pas lagi lulus kuliah nih, langsung suruh megang bisnis keluarganya. Sampai dia kalau cerita tuh sampai stres dan anxious gitu loh. Jadi kayak nangis-nangis gitu kalau cerita sama aku. Kasian banget ya. Kasian banget ya. Kan padahal keluarga itu harusnya menjadi tempat perlindungan yang terima kita apa adanya kan. Istilahnya unconditional love. Terus ya, aku pernah baca di salah satu research-nya psikologi itu, mereka bilang kalau peran keluarga tuh penting banget loh untuk ngebentuk self-esteem lewat interaksi orang tua sama anak. Itu tuh bisa lewat gimana sih cara orang tua menghargai anaknya, gimana orang tua itu ngasih peraturan di rumah, gimana mereka juga menghargai keputusan anaknya. Terus yang gak kalah penting, gimana mereka bisa ngasih contoh teladan dalam hidup sehari-hari. Kan logikanya gini, gimana anak itu bisa merasa berharga dan diterima orang lain kalau misalkan keluarga sendiri tuh punya level penerimaan yang tinggi banget. Bahkan ada loh yang sampai mengancam anaknya gitu kalau misalkan nggak memenuhi standarnya mereka. Kasian ya. Nah, kalau kasusnya nih teman aku yang keluarganya nggak suportif, apakah dia masih bisa punya self-esteem yang sehat? Masih dong. Kamu inget gak kayak kisah Daud di Alkitab? Jadi Daud itu kan berbeda nih dengan kakak-kakaknya. Daud itu masih muda, terus dia tuh mengembalakan kambing dan domba. Sedangkan kakaknya, mereka tuh prajurit perang dan badannya gagah perkasa. Jadi udah beda banget dong. Nah, di situ Daud tuh sempat mengalami yang namanya low self-esteem. Sampai-sampai dia tuh ngomong gini nih di Mazmur 27 ayat 10 yang isinya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, teman-teman bisa lihat gak betapa Daud tuh percaya diri banget. Karena dia bilang Tuhan aja menyambut dia gitu loh. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena sejak kecil sampai remaja, Daud itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sampai dia memiliki statement yang bagus banget nih di Alkitab. Coba Ren, aku pinjam handphone kamu ya. Jadi Daud itu menulis dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini tuh sebagai rasa syukur Daud kepada Tuhan. Gitu guys. Berarti tuh sumber healthy self-esteem yang paling kekal dari Tuhan ya. Bahkan aku pernah baca di Alkitab bahwa sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan tuh telah menuntun kita. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan tuh telah mengenal kita dan melayakan kita loh. Mantep banget gitu. Nah, bener banget tuh. Supaya kita bisa punya self-esteem yang sehat, kita harus meneladani contoh Daud dengan membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, sayangnya nih, zaman sekarang manusia cenderung menggantikan hubungan pribadinya dengan Tuhan hanya dengan konsumsi konten Kristen di sosial media. Padahal maksud aku tuh baca dan dengar firman Tuhan itu penting. Cuma ada yang jauh lebih penting, yaitu menghidupi firman Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari. Ngomong-ngomong nih ya soal sosial media, kalian sadar gak sih zaman sekarang tuh sosial media tuh seolah-olah bikin standar tertentu supaya bisa diterima dalam lingkungan. Misalkan nih ya, ada yang namanya standar fisik, mereka harus putih, tinggi, kinclong. Ada juga standar lifestyle, kayak kalau mau nongkrong tuh harus pakai barang-barang branded, mewah gitu kan. Nah, sayangnya tuh ketika individu itu gak bisa mencapai kedua standar tadi, mereka malah jadinya self-esteemnya goyah. Dan mereka malah merasa dirinya tuh kurang berharga dibandingin sama orang-orang yang bisa lulus kedua standar tadi. Iya ya, lucu juga ya. Kenapa manusia harus memberatkan diri dengan standar yang diciptakan oleh manusia? Nah, aku punya ayat bagus nih di Kolose 2 ayat 7-8. Bren, coba dong cariin. Kolose 2, 7-8. Iya, 7-8. Sini aku bacain. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, terus ya, kadang-kadang tuh yang terlihat di sosial media bahagia,
belum tentu di hidup aslinya tuh dia juga bahagia. Nah ya kan, kadang-kadang tuh di sosial media tuh orang kayak berlomba-lomba supaya terlihat keren aja. Dan banyak juga hal-hal yang sebenarnya tuh nggak sesuai ekspektasi gitu loh sama realita hidup aslinya mereka. Nah sebenarnya sih boleh-boleh aja kalau kita mau menunjukkan kayak hasil prestasi kita, hasil karya kita, kerja keras kita. Cuma jangan sampai mendewakan. Apalagi sampai kita tuh sedih kalau views-nya atau likes-nya sedikit. Betul. Nah, ada juga nih kebalikannya dari orang yang suka pamer di sosmed, yaitu mereka yang menutup diri. Jadi mereka nggak mau dikenali sebagaimana diri mereka apa adanya. Karena mereka ngerasa minder dan takut kalau orang lain itu nggak akan nerima mereka. Nah, jadinya mereka cenderung menghindari proses dan mudah menyerah walaupun mereka belum mencoba. Nah, kembali ke kisah yang awal nih tentang minder, aku jadi ingat sama kisahnya Gideon nih. Di Hakim-Hakim 6 diceritain kalau Tuhan mengutus Gideon untuk menyelamatkan umat Israel dari ancaman bangsa Midian. Nah, pas itu Gideon juga merasa takut dan minder karena kaum Israel adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan Gideon pun yang paling muda dari kaum keluarganya. Jadinya dia takut dan minder. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia gak pernah salah menilai manusia. Jadi ketika kita dipercayain suatu tugas, Tuhan pasti memampukan kita untuk menyelesaikan tugas itu dengan sempurna. Dan kalian tahu gak endingnya kayak gimana? Endingnya Gideon bisa menang hanya dengan 300 prajurit. Dan 300 prajurit itu mengalahkan 135.000 prajurit Midian. Amazing banget ya Tuhan kita. Keren banget ya. Setuju, Tuhan kita tuh memang keren banget ya. Nah, aku tahu kita kan sebagai manusia memang jauh dari kata sempurna. Tapi selama kita masih hidup, kita harus terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yaitu dimulai dari punya self-esteem yang sehat. Nah, yuk kita sama-sama belajar untuk jadi pribadi yang berintegritas, mau menerima kritik, mau mengakui kesalahan, gak mudah cemas, terbuka sama pengalaman baru, dan yang gak kalah penting bisa mengekspresikan apresiasi pada orang lain. Wah, thank you banget ya guys untuk inputannya. Aku merasa sangat dikuatkan banget nih. Berarti aku baru sadar nih bahwa self-esteem aku kurang baik. Terus aku mesti gimana ya? Coba kamu evaluasi lingkungan pertemananmu. Apakah selama ini mereka udah menerima kamu apa adanya? Kalau kata 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan itu penting banget loh, karena setiap kamu mengalami down, mereka yang akan menguatkan kamu. Setelah itu, jangan lupa lagi PDKT sama diri sendiri. Kenali apa yang kelebihan, kekurangan, bakat, nilai-nilai, dan minat yang ada dalam dirimu. Bahasa Jawanya, be proud of who you are and love yourself. Nah, aku mau tambahin 1 poin penting lagi nih. Menghidupi firman Tuhan itu dimulai dengan mendalami Alkitab. Karena di dalamnya terkandung pesan Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi, mengampuni, dan menerima kita apa adanya. Nah, kalian tahu gak sih apa yang Tuhan lihat dari kita? Nah, jawabannya ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Nah guys, yuk sama-sama kita perkatakan doa untuk berdamai dengan diri sendiri. Yuk kita siapin hati kita. Saya adalah pribadi rohani yang istimewa. Saya sudah diampuni sepenuhnya. Saya sangat dikasihi Tuhan. Saya diterima seutuhnya. Saya sempurna seperti Allah ketika saya menampilkan pribadi baru saya di dalam Kristus. Dan di sepanjang sejarah tidak akan ada orang yang seperti saya. Dan bahkan di masa yang akan datang tidak ada orang yang seperti saya. Karena Allah menciptakan saya asli dan menciptakan saya sebagai pribadi yang khusus. Amin. Yeay, amin. Yeay, aku bangga nih sama kalian semua. Sebagai ungkapan rasa bangga aku mau masak nanti malam. Yeay.